Maya, istri seorang CEO kaya, merasakan hidupnya hancur setelah kecelakaan membuatnya lumpuh dan keguguran. Hingga suatu hari, seorang anak kecil gembel muncul di depan rumahnya dan berkata, "Aku bisa membuat Nyonya berjalan lagi." Siapa sebenarnya anak itu? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Adrian dan Maya adalah pasangan yang sempurna dalam kacamata dunia. Mereka adalah CEO dari dua perusahaan teknologi berbeda yang sama-sama merajai pasar. Mereka memiliki segalanya, kecuali satu hal yang paling mereka damba. Seorang anak. Setelah 5 tahun pernikahan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalani program hamil. Tuhan mendengar doa mereka. Tak lama kemudian, Maya hamil. Kebahagiaan mereka meluap. Mereka telah menyiapkan kamar bayi, menamai calon anak mereka, dan menata ulang seluruh jadwal hidup mereka. Namun, kebahagiaan itu dihancurkan dalam sekejap. Di salah satu jalan tol yang licin, diguyur hujan deras. Kecelakaan itu merenggut segalanya. Mobil yang dikemudikan Maya tergelincir, menghantam pembatas beton dengan keras. Dalam satu malam yang dingin, Adrian kehilangan calon anaknya, dan yang lebih menyakitkan, ia hampir kehilangan Maya. Setelah masa kritis yang panjang, Maya selamat, tetapi ia harus membayar harga yang terlalu mahal. Saraf tulang belakangnya rusak parah, menyebabkan kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah. Dan yang paling menghancurkan bagi pasangan itu, demi menyelamatkan nyawanya dari komplikasi pasca kecelakaan dan keguguran, rahim Maya terpaksa diangkat. Mereka tidak hanya kehilangan bayi yang sudah mereka cintai, tetapi mereka juga kehilangan kemungkinan untuk memilikinya lagi selamanya. Ketika Maya kembali ke rumah itu terasa seperti sangkar mewah. Semua kegembiraan yang mereka tanamkan di kamar bayi kini berubah menjadi kesunyian yang memekakan telinga. Sejak saat itu, Maya memiliki ritual paginya yang baru. Setelah Adrian berangkat kerja, Maya akan meminta salah satu asisten rumah tangga mendorong kursi rodanya ke teras depan. Teras itu luas, menghadap langsung ke taman depan yang luas, dibatasi oleh pagar besi tempat tinggi yang elegan dan gerbang otomatis. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang rimbun, Maya akan duduk. Ia menolak didampingi siapapun. "Aku perlu waktu sendiri," katanya pada Biina, kepala pelayan yang wajahnya selalu dipenuhi rasa iba. "Tolong jangan ada yang mendekat." Para pelayan, dengan berat hati, mematuhinya. Mereka tahu, kesedihan nyonya mereka terlalu besar untuk dihibur oleh kata-kata manis. Mereka hanya bisa mengawasi dari jauh. Melihat sosok rapuh nyonya mereka yang dulu penuh semangat, kini terdiam. Jam-jam itu adalah waktu Maya bernegosiasi dengan takdir. Ia akan menatap hamparan rumput hijau, deretan bunga mawar yang mekar, dan kolam air mancur yang tenang. Seringkali, air matanya menetes tanpa suara. Kadang, isakannya lolos, tertahan di antara desahan angin. Rasa sakit itu bukan hanya karena kelumpuhan, melainkan karena kekosongan di perutnya, tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi janinnya. Ia merasa tidak lengkap, cacat, dan paling buruk, gagal sebagai seorang wanita. Gerbang besi tempat itu, yang dirancang untuk menjaga privasi dan keamanan mereka, kini menjadi pemisah Maya dari dunia. Di balik gerbang, ada jalanan, ada kehidupan, ada orang-orang yang berjalan, berlari, dan membawa anak-anak mereka. Dan bagi Maya, itulah kehidupan yang tidak bisa ia raih lagi. Sementara itu, di luar pagar besi yang mengkilap, ada dunia yang sangat berbeda. Setiap pagi, sekitar pukul 10, sesosok tubuh kecil akan melintas, namanya Awan. Ia berusia 7 tahun, tetapi tubuhnya kurus, membuatnya terlihat jauh lebih kecil. Awan adalah seorang gembel pemulung, sebutan pahit untuk anak jalanan yang mencari nafkah dari sampah. Kehidupan Awan adalah antitesis sempurna dari kehidupan Maya. Ia tidak punya taman mewah, tidak punya rumah besar, tidak punya apa-apa, kecuali karung goni besar yang selalu ia seret. Awan adalah anak sebatang kara. 3 bulan lalu, ayah dan ibunya pergi untuk memulung seperti biasa. Mereka mencium keningnya,
berjanji akan membawa pulang nasi dan lauk yang lezat. Mereka mengatakan, akan kembali, tetapi matahari terbit, terbenam, dan terbit lagi. Ayah dan Ibu Awan tidak pernah muncul di kontrakan kumuh mereka. Sejak saat itu, Awan tahu ia harus bertahan hidup. Ia berhenti sekolah, karena sekolah hanya membuatnya semakin lapar. Karung goni menjadi kawan setianya, dan setiap botol plastik, kertas kardus, atau kaleng bekas adalah rezeki yang harus ia perjuangkan. Para tetangga di perkampungan miskin tempat ia tinggal yang juga hidup pas-pasan, sering menyuruhnya untuk pergi ke panti asuhan. Namun, Awan selalu menggeleng. Ia percaya, suatu hari nanti, ayah dan ibunya akan kembali ke rumah kecil itu. Lelah setelah memulung jauh. Jika ia tidak ada di sana, siapa yang akan menyambut mereka? Keyakinan yang sederhana dan keras kepala itulah yang membuatnya tetap tinggal di lingkungan itu. Pagi itu, Awan menyusuri jalanan di depan rumah mewah Adrian dan Maya. Ia telah melewati rumah ini puluhan kali, dan selalu melihatnya sebagai benteng keindahan yang tak terjangkau. Biasanya, ia hanya melihat kemewahan dan kesunyian, tapi hari ini berbeda. Ia melihat seorang wanita. Wanita itu duduk di kursi roda, wajahnya tersembunyi di balik tangannya yang pucat, bahunya bergetar. Awan tidak mengerti apa itu kelumpuhan atau keguguran, tetapi ia tahu persis apa itu menangis. Ibunya juga sering menangis ketika mereka tidak punya uang untuk makan. Awan berhenti. Karung goni yang berat ia sandarkan ke tiang listrik. Ia memandangi wanita itu melalui celah-celah gerbang besi tempa yang rapat. Wanita itu menangis, seolah dunianya telah berakhir. Awan merogoh saku celana pendeknya yang lusuh. Di sana, tersimpan hartanya yang paling berharga. Sebutir permen susu yang ia dapatkan dari sisa-sisa kotak hadiah yang ia pungut kemarin. Itu adalah satu-satunya permen yang ia miliki, yang ia rencanakan untuk dinikmati perlahan sore nanti. Namun, melihat kesedihan wanita itu, Awan merasa permen ini mungkin lebih berguna. Awan berjalan mendekati gerbang. Ia berdiri di luar, menjulurkan tangannya yang kecil ke celah gerbang. "Nyonya," panggil Awan. Suaranya pelan dan ragu. Maya terkejut. Ia mengangkat wajahnya yang basah. Matanya yang sembab langsung bertemu dengan sepasang mata polos, besar, dan hitam dari balik pagar. Ia melihat seorang anak laki-laki kurus. Pakaiannya kotor berdebu, memegang sebuah permen yang dibungkus kertas berwarna biru muda. Awan tersenyum tipis. Ia mengayunkan permen itu ke arah Maya. Seolah permen itu adalah alat ajaib yang bisa menghapus air mata. "Jangan nangis, Nyonya," kata Awan dengan logat polos anak-anak. "Ini permen buat Nyonya." Maya merasa seolah sebuah tangan dingin meraih hatinya dan meremasnya. Sudah berbulan-bulan ia hanya menerima tatapan iba, rasa kasihan, atau kekhawatiran yang tebal dari orang-orang di sekitarnya. Tapi anak ini, yang bahkan tidak ia kenal, tidak menunjukkan rasa kasihan. Ia hanya menunjukkan kebaikan yang tulus, tanpa motif. Air mata Maya yang tadinya sedih, kini bercampur dengan rasa haru yang tak terlukiskan. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. "Terima kasih, Nak," bisiknya. Suaranya serak. Jari-jarinya yang halus menerima permen itu dari tangan Awan yang kotor. "Siapa namamu?" "Awan," jawab si anak dengan bangga. "Saya Awan." Maya memegang permen itu erat-erat. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang telah lama hilang dari wajahnya. Senyum yang mencapai matanya dan membuatnya bersinar kembali. Senyum itu terasa begitu ringan, begitu jujur, murni karena kebaikan hati kecil di depannya. "Awan," ulang Maya, mencoba nama itu di lidahnya. "Nama yang indah. Kenapa kamu ada di jalanan, Awan? Kenapa tidak sekolah?" Senyum Awan sedikit pudar. Saya pemulung, Nyonya. Saya harus kerja. Sekolah mahal." Maya mengerutkan kening. "Kamu masih kecil sekali, Nak. Orang tuamu tahu kamu bekerja?" Awan menunduk. "Ayah sama ibu saya sudah pergi, Nyonya. Mereka janji mau balik, tapi belum balik-balik." Hati Maya mencelos. Kisah Awan, meskipun sederhana, terasa jauh lebih menyakitkan dari semua kesedihannya sendiri. Tiba-tiba, Awan menarik diri. "Saya harus pergi, Nyonya. Karung saya sudah nunggu. Sampai jumpa besok,"
kalau saya lewat sini lagi?" Tanpa menunggu jawaban, Awan menarik karung goninya dan bergegas pergi, meninggalkan Maya sendirian dengan permen susu di tangannya. Maya menatap punggung kecil itu hingga hilang di belokan jalan. Sejak hari itu, celah gerbang besi Tempa bukan lagi sekadar pemisah, melainkan titik temu. Hampir setiap hari, Awan akan lewat di jam yang sama. Jika ia melihat kursi roda Maya sudah berada di bawah pohon Kamboja, ia akan berhenti. "Halo Nyonya," sapanya ceria, dengan senyum yang selalu lebar. "Halo Awan," jawab Maya, selalu dengan suara yang lebih lembut dari yang ia duga. Obrolan mereka singkat, karena Awan harus mengejar waktu untuk memulung. Namun, setiap obrolan itu berharga. Awan akan bercerita tentang barang-barang aneh yang ia temukan hari itu. Ia bercerita tentang kehidupannya yang keras dengan nada polos, seolah itu adalah petualangan biasa, bukan perjuangan hidup. Maya, di sisi lain, menemukan dirinya bercerita tentang hal-hal kecil yang tidak pernah ia ceritakan pada Adrian atau Biina. Ia bercerita tentang betapa ia merindukan aroma kopi di kantornya, tentang mimpi aneh yang ia alami, bahkan tentang rasa takutnya pada masa depan. Di hadapan Awan, ia tidak perlu berpura-pura menjadi CEO yang kuat atau istri yang tabah. Kepolosan Awan membuat Maya bisa menjadi dirinya sendiri yang rapuh, tanpa takut dihakimi atau dikasihani secara berlebihan. "Taman Nyonya bagus sekali," kata Awan suatu hari, matanya menatap kagum ke deretan bunga mawar. "Kamu suka?" tanya Maya. "Suka. Dingin. Di tempat saya panas. Ada kecoa banyak," jawab Awan jujur, yang membuat Maya tertawa kecil. "Kenapa Nyonya tidak pernah berjalan atau melompat-lompat di taman?" tanya Awan. Maya tersenyum getir. "Aku tidak bisa berjalan." Awan mengerutkan kening, bingung. Ia melihat kaki Maya yang tertutup selimut di kursi roda. "Kenapa Nyonya tidak jalan saja? Kan kakinya ada." Maya mencoba menjelaskan secara sederhana tentang kecelakaan dan kelumpuhannya. Awan mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. "Kasihan Nyonya, pasti capek duduk terus," katanya. Suaranya dipenuhi empati anak-anak. Dan kemudian, terjadilah momen yang mengubah suasana hati Maya sepenuhnya. Awan membusungkan dadanya yang kurus. "Tenang Nyonya, aku bisa membuat Nyonya berjalan lagi," katanya dengan keyakinan penuh. Ia menggenggam tangannya erat-erat, memejamkan mata, dan bergumam, "Simsalabim." Ia membuka matanya lebar-lebar. "Nah, sudah Nyonya. Sekarang Nyonya bisa jalan lagi." Maya awalnya terdiam, terkejut dengan kebodohan yang manis ini. Lalu, sebuah tawa yang keras dan berderai-derai keluar dari tenggorokannya. Tawa yang sudah tidak ia dengar selama berbulan-bulan. Itu adalah tawa lega, murni, dan tanpa beban. Adrian tidak bisa melakukan itu dengan semua kekayaannya. Para dokter tidak bisa melakukannya dengan semua ilmu mereka. Hanya Awan dan Simsalabim sederhananya yang berhasil. "Awan, Awan," kata Maya, menyeka sudut matanya yang kembali berair. Kali ini karena tawa. "Kamu lucu sekali. Ternyata kamu pesulap ya?" Awan ikut tertawa, senang melihat si Nyonya tersenyum lebar. "Iya, biar Nyonya nggak sedih lagi." Meskipun ia tahu ia tidak bisa berjalan, tawa itu adalah obat terbaik yang pernah ia rasakan. Tawa itu membuktikan bahwa, meskipun tubuhnya lumpuh, jiwanya masih bisa merasakan kegembiraan. Keesokan harinya, Maya bangun dengan perasaan yang lebih ringan dari biasanya. Ia tidak sabar untuk mendengar cerita konyol apalagi yang akan dibawa Awan hari ini. Ia menantikan sapaan ceria di balik gerbang. Tepat pukul 10, Biina mendorongnya ke tempat biasa. Maya menunggu. Namun, Awan tidak kunjung muncul. "Mungkin ia hanya sibuk," pikir Maya, berusaha mengabaikan cemas yang mulai merayapi hatinya. Ia pasti datang besok. Awan selalu datang. Keesokan harinya, lagi-lagi, pagar itu tetap sunyi. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyum. Maya merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Taman yang biasanya menenangkan, kini terasa dingin dan kosong. Ia merindukan kehadiran Awan. Merindukan celoteh polosnya yang merusak kesunyian rumahnya. Hari ketiga, keempat, dan kelima berlalu tanpa kehadiran Awan.
Kekhawatiran Maya berubah menjadi kecemasan yang mendalam. Ia mulai membayangkan yang terburuk. Apakah Awan sakit? Apakah ia ditangkap petugas ketertiban? Apakah ia mengalami kecelakaan saat memulung? Ia merasa bersalah karena ia hanya tahu nama anak itu dan bahwa ia tinggal di area kumuh di seberang kota. Informasi yang ia dapatkan pada hari pertama mereka berkenalan. Pada malam hari, Adrian mendapati wajah Maya kembali muram. Ia akhirnya memberanikan diri bicara pada suaminya tentang kekhawatiran yang ia rasakan pada Awan, si anak pemulung. Dia sudah tidak datang selama 5 hari. Bisik Maya, air mata menetes. Dia baru 7 tahun dan sendirian. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Aku hanya tahu, ia tinggal di daerah kumuh dekat flyover sana. Adrian menghela napas. Ia seorang pria yang bergerak cepat. Baiklah sayang, jangan khawatir, besok pagi sekali. Sebelum aku ke kantor, kita akan cari tahu. Kita akan temukan Awan. Keputusan Adrian terasa seperti air dingin yang menenangkan kecemasan Maya. Ia tahu, dengan semua sumber daya yang dimiliki suaminya, mencari seorang anak kecil seharusnya tidak sulit. Yang penting, mereka harus bergerak cepat. Keesokan harinya, Adrian dan Maya dengan diantar oleh supir, berangkat menuju area yang disebutkan Maya. Mereka tiba di lingkungan itu. Sebuah labirin gang sempit, rumah-rumah papan yang saling menempel, dan bau asap serta sampah yang menyengat. Kontrasnya begitu tajam dengan lingkungan mereka, sehingga Adrian sempat tertegun. Setelah bertanya kepada beberapa warga, mereka akhirnya menemukan rumah Awan. Sebuah rumah petak kecil yang pintunya terbuat dari triplek lapuk. Jantung Maya berdebar kencang. Rumah itu tidak terkunci. Adrian memandang Maya sejenak. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sama. Mereka masuk, bau apek dan lembab langsung menyambut mereka. Ruangan itu kecil hampir kosong. Hanya ada tikar lusuh, beberapa perkakas makan, dan karung goni Awan yang tersandar di sudut. Dan di lantai, tergeletak di atas tikar, adalah Awan. Ia terbaring kaku, pucat pasi, matanya tertutup. Awan, teriak Maya. Adrian segera berlutut. Ia menyentuh dahi Awan. Panasnya membakar. Adrian dengan cepat mengangkat tubuh ringan Awan ke pelukannya. Dia pingsan, kata Adrian panik. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Para tetangga segera berdatangan, terkejut melihat si Nyonya Kaya di kursi roda dan suaminya membawa Awan. Mereka menjelaskan bahwa Awan memang sakit beberapa hari ini, tidak bisa makan banyak, dan mereka hanya bisa memberinya bubur seadanya. Mereka tidak menyangka keadaannya akan seburuk ini. Adrian langsung berlari ke mobil, Maya mengikutinya dengan dibantu oleh sopir. Mereka menuju rumah sakit elit, di mana Adrian menjadi salah satu donatur terbesar. Di rumah sakit, Awan segera ditangani. Maya tidak mau beranjak dari ruang tunggu. Adrian berusaha menenangkannya, tetapi Maya hanya menangis. Air mata membasahi wajahnya. Ia menangis karena takut dan karena rasa bersalah. Setelah setengah jam yang terasa seperti selamanya, dokter keluar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata dokter itu dengan senyum lega. Anak itu hanya mengalami dehidrasi berat dan demam tinggi karena kelelahan. Dia pingsan karena tubuhnya tidak mendapat energi yang cukup. Kami sudah memberinya cairan infus dan penurun panas. Dia akan sadar sebentar lagi. Untung bapak dan ibu membawanya tepat waktu. Mungkin dia sudah pingsan sekitar 1 jam yang lalu. Mendengar kata-kata itu, Maya ambruk dalam tangisan. Kali ini bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan syukur yang membanjiri. Ia merasa seolah ia mendapatkan kembali sesuatu yang sangat berharga, yang hampir hilang. Adrian memeluk istrinya erat-erat. Ia sendiri merasa lega. Mereka diizinkan masuk setelah Awan sadar. Anak kecil itu mengerjapkan matanya, bingung melihat dirinya di ruangan putih yang terang, dengan selang infus menempel di tangannya. Matanya membulat ketika melihat Maya duduk di samping ranjangnya. Nyonya, panggilnya, suaranya lemah. Maya meraih tangan Awan, menggenggamnya erat. Ya, ini aku sayang. Sekarang kamu sudah aman. Awan tersenyum tipis. Maaf Nyonya, saya nggak bisa mulung. Enggak bisa lewat di depan rumah Nyonya.
Jangan pikirkan itu, kamu harus sembuh, bisik Maya. Setelah memastikan Awan stabil, Adrian dan Maya kembali ke rumah larut malam. Rumah terasa sunyi, tetapi entah bagaimana, kehangatan telah kembali mengisi udara. Di kamar tidur mereka, Maya duduk di kursi rodanya di dekat ranjang. Ia menoleh ke Adrian yang sedang melepas jasnya. Adrian, panggilnya dengan nada suara yang tegas, penuh tekad yang telah lama hilang. Ya sayang, aku ingin mengadopsi Awan. Adrian terdiam. Ia menoleh dan menatap Maya. Wajahnya yang kelelahan menunjukkan keterkejutan. Mengadopsi, Maya? Kita belum membicarakan ini. Adrian memulai, nada suaranya sedikit ragu. Itu tanggung jawab besar. Dan Awan bukan bayi, dia sudah 7 tahun. Bagaimana jika orang tuanya benar-benar kembali? Aku tahu Adrian, potong Maya. Tapi dia adalah anugerah. Dia adalah alasan kenapa aku tertawa lagi. Ketika aku melihatnya tergeletak di rumah itu, aku merasa seolah aku kehilangan anakku yang lain. Kita tidak bisa punya anak, Adrian, kita tahu itu. Tapi kita bisa memberikan kehidupan pada anak ini. Kita bisa memberinya rumah, pendidikan, dan keluarga yang ia butuhkan. Maya menggeser kursi rodanya mendekat, meraih tangan suaminya. Aku mohon, lihatlah aku Adrian. Aku sudah tidak lagi menangis karena diriku sendiri. Aku menangis karena aku takut kehilangan anak yang bahkan bukan milikku. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku butuh dia, Adrian. Dan dia butuh kita. Adrian memandang mata istrinya. Di sana, ia tidak melihat kesedihan yang mematikan, melainkan cahaya harapan yang berkobar. Harapan yang jauh lebih terang daripada semua terapi yang pernah ia bayar. Adrian menyadari bahwa adopsi Awan bukan hanya tentang memberikan masa depan pada anak itu, tetapi tentang memberikan alasan hidup bagi istrinya. Adrian menghela napas, kemudian tersenyum. Sebuah senyum yang tulus. Pertama kalinya dalam waktu lama. Baiklah sayang, kita adopsi Awan. Kita akan urus semua prosesnya. Kita akan menjadi orang tuanya. Proses adopsi, seperti yang diperkirakan oleh Adrian, sangat panjang dan rumit. Terutama karena status Awan yang tidak jelas, bukan yatim piatu resmi, melainkan anak terlantar. Adrian mengerahkan tim hukum terbaiknya. Setelah Awan pulih, ia dibawa ke rumah Adrian dan Maya untuk sementara. Rumah besar itu terasa seperti istana bagi Awan. Ia senang melihat kamar barunya yang hangat, dengan mainan dan buku yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, ketika Adrian dan Maya mulai membahas adopsi secara serius, Awan menunjukkan keberatan. Saya nggak mau, Nyonya. Nanti kalau ibu sama ayah saya pulang, mereka nggak tahu saya kemana, kata Awan, memegang buku cerita barunya erat-erat. Maya duduk di hadapannya, menyamakan pandangan mereka. Dengar sayang, aku tahu kamu sangat mencintai ayah dan ibumu, dan kamu ingin menunggu mereka, dan aku menghargai itu. Tapi mereka pasti akan senang melihat kamu aman dan bahagia. Tapi mereka akan kembali kan? Tanya Awan polos. Maya memeluk Awan. Kami akan membantumu. Kami punya banyak orang yang bisa mencari tahu di mana mereka sekarang. Kami janji, kami akan cari mereka. Ia menambahkan sebuah janji yang tulus, meskipun menyakitkan untuk diucapkan. Dan jika suatu hari nanti, kami menemukan ayah dan ibumu, dan mereka ingin kamu kembali, kamu boleh kembali pada mereka, nah. Tidak apa-apa, kami akan selalu mencintaimu. Entah kamu tinggal di sini, atau di sana. Jaminan bahwa Awan masih bisa bertemu orang tuanya dan janji untuk membantu mencari, adalah kunci yang meluluhkan kekhawatiran Awan. Perlahan, ia mulai setuju untuk tinggal. Ia mulai memanggil Adrian dengan sebutan Om dan Maya dengan sebutan Tante, atau sesekali Mama. Sebuah panggilan yang selalu membuat hati Maya terasa hangat. Sementara proses adopsi berlanjut, Adrian tetap pada janjinya. Ia menyewa tim penyelidik swasta terbaik untuk melacak orang tua Awan, menggunakan semua koneksi polisi dan sosial yang ia miliki. Beberapa minggu kemudian, Adrian menerima panggilan telepon penting di kantornya. Wajahnya langsung tegang. Ketika ia pulang malam itu, ia menarik Maya ke ruang kerjanya. Mereka menemukannya, Mei, kata Adrian, suaranya rendah.
Maya langsung tahu, jantungnya berdebar kencang. Apa mereka kembali? Adrian menggeleng. Matanya dipenuhi kesedihan. Tidak sayang, tim menemukannya. Ada kasus perampokan beberapa bulan lalu di area pembuangan sampah ilegal di pinggiran kota. 2 orang tewas karena mencoba melawan, namun jasad mereka disembunyikan sehingga tidak ada yang tahu. Adrian mengambil jeda. Menelan ludah. Itu orang tua Awan, Mei. Mereka meninggal hari itu. Saat mereka pergi memulung, kebenaran itu menghantam Maya seperti palu godam. Ia menutup mulutnya. Air mata mengalir. Kita harus memberitahunya, bisik Maya. Dia harus tahu Adrian. Dia harus mendapatkan penutupan. Malam itu, setelah makan malam, mereka membawa Awan ke taman yang tenang. Maya memegang tangan Awan. Sementara Adrian duduk di sampingnya. Awan sayang, kata Maya, suaranya dihiasi kesedihan. Om Adrian dan Tante Maya sudah mencari ayah dan ibumu. Awan mendongak. Matanya bersinar penuh harap. Adrian mengambil alih. Ia tahu ini harus dilakukan dengan hati-hati. Kami menemukan mereka, Nak. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Awan, mereka bekerja keras. Bahkan di hari terakhir mereka. Adrian menceritakan kebenaran pahit itu dengan kata-kata yang paling lembut yang bisa ia rangkai. Bahwa orang tuanya tidak pergi dan melupakan, melainkan pergi dan tidak bisa kembali, bahwa mereka adalah pahlawan yang bekerja keras, hingga akhir. Awan mendengarkan, matanya yang besar penuh dengan air mata yang mulai berkaca-kaca. Ketika Adrian selesai, anak itu tidak histeris, tidak berteriak, ia hanya menangis. Isakan kecil yang memilukan, melepaskan harapan yang telah ia pegang selama setengah dari hidupnya. Maya dan Adrian memeluknya erat-erat, membiarkannya menangis hingga ia kelelahan. Awan menangis untuk orang tua yang mencintainya, dan menangis untuk masa depan yang tidak pernah ia dapatkan bersama mereka. Pagi hari setelah kebenaran terungkap, rumah itu terasa hening. Awan tampak murung, matanya bengkak. Maya tahu bahwa kesedihannya itu sah dan harus dihormati. Namun, kali ini, ia tidak membiarkan Awan sendirian. Ia mendorong kursi rodanya ke kamar Awan. Ia membacakan cerita. Adrian, yang mengambil cuti hari itu, mengajak Awan bermain di taman belakang, mengajarinya cara melempar bola yang benar. Mereka melakukan semuanya bersama-sama. Kesedihan Awan tidak hilang dalam semalam, tetapi ia tidak tenggelam di dalamnya. Mengapa? Karena ia tidak lagi sendirian. Kini, ia tidak perlu lagi menunggu di rumah petak kumuhnya yang sepi, menatap pintu yang takkan terbuka. Ia tidak perlu lagi memulung untuk bertahan hidup. Ia punya Mama Maya yang selalu tersenyum lembut dan mengajarkannya membaca. Ia punya Papa Adrian yang memberinya pelukan besar dan janji untuk mengajarinya berenang.